Keyakinan apabila berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka itu keyakinan yang benar dan harus kita pegang erat, walaupun tidak sesuai dengan, atau logika kita tidak sampai ke sana. Bukan tidak sesuai, bukan bertentangan, tapi logika kita ya tidak bisa mencernanya dengan baik. Walaupun indera kita tidak melihatnya, kita harus meyakininya karena sudah ada bukti ilmiahnya. Seperti contohnya misalnya hadirnya para malaikat di majelis kita ini, majelis ilmu. Kita tidak melihat malaikat-malaikat, tapi kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa mereka hadir di majelis ini, karena Rasulullah SAW dahulu mengatakannya demikian. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, dan mereka mempelajari atau bermudarasah dengan Al-Qur'an tersebut, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Rahmat Allah menaungi mereka. Malaikat-malaikat mengerumuni mereka. Dan Allah membangga-banggakan orang yang berkumpul di sana di hadapan para malaikatnya. Jadi ada malaikat di sini. Kita yakini itu. Akidah kita seperti itu. Keyakinan kita seperti itu. Walaupun ya kita tidak bisa melihatnya karena sudah ada bukti ilmiahnya. Apa bukti ilmiahnya? Hadis Nabi SAW. Contohnya lagi misalnya langit ada pintunya. Dan langit itu bangunan. Kita tidak melihatnya jemaah. Bahkan orang-orang yang katanya sudah sampai ya keluar angkasa belum melihat bangunan langit itu dan tidak melihat di mana pintu langit itu. Tapi hadis Isra dan Mi'raj menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ketika Mi'raj ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau melewati tangga dan akhirnya beliau sampai ke pintu langit pertama. Malaikat Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu itu dan akhirnya dibukakan. Begitu pula di langit kedua, begitu pula di langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Ada pintu-pintunya. Kita tidak tahu, kita tidak melihatnya, tapi sudah ada bukti ilmiahnya. Begitu pula dengan hadis Abu Darda yang menceritakan tentang perjalanan roh seorang mukmin ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Disebutkan di sana ada pintu-pintu, ada penjaga pintunya. Sebelum masuk ke langit pertama minta izin untuk dibukakan. Ini jelas ya. Dan kita harus yakini hal ini karena sudah ada bukti ilmiahnya. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Punya 600 sayap. Bilangan 600 dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya yang sangat besar, sampai menutupi ufuk. Jadi langit semuanya tertutupi. Rasulullah SAW tidak bisa melihat langit, terhalang oleh malaikat Jibril yang besarnya, subhanallah. Dan malaikat Jibril ya punya, disebutkan di situ, punya 600 sayap. Tulang termasuk makanan jin. Ini juga keyakinan ya. Ini akidah. Kita yakini hal tersebut walaupun kita tidak melihatnya. Buktinya kalau kita membuang tulang, ya, tulangnya tidak habis. Ya, apalagi kalau tulangnya kita taruh di tempat yang bersih. Tidak habis. Padahal itu makanan jin. Wallahu a'lam bagaimana makannya. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa itu adalah makanan jin. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali masalah-masalah yang dicakup oleh kaidah yang pertama ini. Intinya ya, seorang muslim tidak boleh meyakini sesuatu kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita harus mendasari akidah kita dengan
dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih.